Hai, selamat datang di Live Health. Nah, ini sudah hadir Dr. Francisca Hadi. Halo dok. Halo juga. Dr. Francisca ini sebagai dokter spesialis anak, betul ya dok ya? Iya, dokter spesialis anak, Oke. tetapi saya menekuni secara khusus tentang makanan bayi, jadi menyusui, dan juga kesehatan remaja. Kesehatan remaja. Iya, sangat penting untuk membahas pubertas sebelum pubertas itu terjadi pada anak kita. Gitu. Betul, Oke. terutama aspek psikologis dan sosial, dan juga aspek seksual. Oke. Ya, di mana anak-anak itu masih betul dekat sama orang tuanya, masih sangat percaya sama orang tuanya, gitu ya. Oke. Semakin besar anak itu semakin butuh kehadiran orang tua secara kualitas, ya. Bicara tentang bagaimana melindungi diri, apapun itu ya yang kita ingin tanamkan anak kita itu tidak bisa digantikan oleh siapa-siapa. Dan di layanan remaja akan diberi kesempatan untuk bicara seorang diri dengan dokter. Jadi mama papa perlu keluar dari ruangan untuk saya ngobrol hanya dengan anaknya. Dan tidak jarang banyak remaja yang menangis. Dan sumber tangisannya paling sering karena berdua. Dan sesi berdua itu sifatnya konfidensial. Hanya akan dikasih tahu ke orang tua bila ada yang membahayakan diri anak atau membahayakan orang lain. Gitu, supaya anak punya ruang aman untuk dia bercerita apapun. Dan setidaknya ada orang dewasa lain selain orang tua yang bisa menjadi tempat dia bercerita. Kalau memang dia tidak bisa cerita dengan orang tuanya ya. Layanan kesehatan sebetulnya bisa hadir untuk membantu mama papa membesarkan anaknya dengan lebih sehat. Hai, selamat datang di Live Health bersama saya Tubagus Tadi Purwan. Kali ini sudah hadir Dr. Francisca Hadi. Halo dok. Halo juga. Sehat dok ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa sehat. Dr. Francisca ini sebagai dokter spesialis anak, betul ya dok ya? Iya, dokter spesialis anak, Oke. tetapi saya menekuni secara khusus tentang makanan bayi, jadi menyusui, dan juga kesehatan remaja. Kesehatan remaja. Iya. Kita bahas tentang masa pubertasnya secara umum dulu dok. Iya, jadi pubertas adalah suatu kejadian yang menginisiasi atau memulai perubahan yang akan membawa manusia ini menjadi sosok dewasa. Jadi perubahannya ada di semua aspek kehidupan sebetulnya. Jadi mulai dari tubuh, jadi secara biologis dia berubah. Secara psikologis juga berubah, tadi makanya ada rebel sama orang tua gitu ya. Terus juga akhirnya secara interaksi sosial juga berubah, gitu kan? Karena lebih sering senang hangout dengan dengan teman-teman gitu ya daripada ngikutin bapak ibunya, gitu kan interaksi sosial ya. Ya akhirnya juga berubah. Jadi perubahan di semua aspek manusia ya, bio, psikososial. Nah dok, kalau untuk perubahan-perubahan ini ada dampak kesehatan nggak untuk mereka? Anak-anak apa? Ya, jadi kalau anak perempuan, papa mama perlu catat nih. Kalau anak perempuan itu secepat-cepatnya tunas payudara mulai muncul di usia 8 tahun dan selambat-lambatnya usia 14 tahun. Jadi kalau sebelum 8 tahun sudah muncul, itu artinya pubertasnya kecepatan. Harus dibawa ke dokter. Kalau sampai umur 14 tahun belum muncul, itu artinya pubertasnya terlambat. Perlu dibawa ke dokter juga. Kalau tanda akhir pubertas secara biologis ya pada anak perempuan adalah menstruasi. Nah, menstruasi ini bisa kita tunggu sampai maksimal usia 16 tahun. Rata-rata itu menstruasi terjadi di usia 11-12 tahun. Ya, kalau dia lebih cepat dari itu, maka itu kita juga perlu konsultasikan kepada dokter ya. Pada anak yang menstruasinya normal pun sebaiknya dikonsultasikan karena ada aspek-aspek kesehatan yang perlu kita perhatikan, misalnya resiko anemia pada remaja karena kan artinya dia berdarah setiap bulannya. Dok, ini kalau misalnya membahas mengenai masa pubertas, persiapan apa yang bisa dilakukan sama orang tua gitu? Nomor 1, layaknya tahap perkembangan anak yang lain, persiapan nomor 1 adalah ilmu pengetahuan. Oke. Jadi orang tuanya mesti belajar. Iya. Jadi orang tua tugas utama dan pertama adalah belajar. Ya, karena kita bisa bersiap, kita bisa tahu harus apa kalau kita tahu. Sangat penting untuk membahas pubertas sebelum pubertas itu terjadi pada anak kita. Gitu. Betul, terutama aspek psikologis dan sosial dan juga aspek seksual yang sangat penting. Apalagi di dunia digital saat ini. Yes, betul. Anak-anak balita sudah dipegangin gadget, Benar, ya. benar, Jadi dia bisa terpapar konten apapun. Dan yang tentu tidak kita harapkan adalah terpapar konten yang terkait dengan kekerasan dan seksual. Dan itu penting dibahas dengan anak sebelum pubertas itu terjadi, ya. Di mana anak-anak itu masih betul dekat sama orang tuanya, masih sangat percaya sama orang tuanya, gitu ya. Pengaruh teman dan sosial media masih terbilang sedikit gitu ya. Ketika pengaruh orang tua itu masih besar, kerjakan itu. Belajar dulu pertama-tama. Belajar dulu sehingga harus tahu apa yang perlu dibahas dan tahu caranya. Ya, jadi kan nggak bisa tuh, ayo nak
Bapak mau ngomong tentang seksualitas. Iya, Jadi orang tua bisa. mesti pinter-pinter mencari Benar, kesempatan di dalam aktivitas dan interaksi sama anak sehari-hari untuk dapat namanya learning opportunity gitu. Oke. Oh ini nih aku bisa ngobrol nih. Dia tadi baru di misalnya bokongnya ketabrak sama temennya, Oke, terus temennya perlu minta maaf atau dia yang nabrak secara Ya. tidak sengaja. Itu bisa dijadikan momen untuk belajar Oh, tentang oke. bagian mana yang boleh disentuh, bagian mana Ya. yang tidak boleh disentuh, Benar-benar. bagaimana dia harus bersikap dan seterusnya tentang mencintai tubuh, menghargai tubuh kita. Itu contohnya. Betul. Kalau mungkin ini pengalaman dokter yang mungkin sudah bertemu dengan cukup banyak pasien, umumnya yang biasa dialami sama pasien orang tua dan juga masalah pubertas anak-anak remaja ini apa sih, Dok? Yang paling sering sebetulnya pubertas prekop, jadi pubertas yang kecepatan. Oh gitu. Saat ini ya, apalagi sejak kita pandemi, banyak sekali anak-anak yang berat badannya naik banyak banget gitu ya. Terutama konteks kota ya, kota besar kayak Jakarta ya. Jadi sedentary lifestyle-nya, kebanyakan screen time, kurang bergerak, makanannya tinggi gula garam lemak gitu ya, sehingga banyak sekali anak-anak yang menjadi gemuk dan yang paling sering adalah pubertas prekop. Tetapi di luar kelainan masa onset pubertas, yang lebih sering lagi adalah sebetulnya masalah komunikasi antara orang tua dan anak. Oh gitu. Yang sering datang, yang lebih sering datang sehari-hari ya, terutama pada pasien-pasien. Jadi karena memang orang sudah mulai kenal bahwa oh ternyata untuk remaja itu perlu pendekatan tersendiri dan memang belum banyak dokter yang mengerjakan. Jadi ketika ya yang datang ke saya itu sebetulnya memang orang tua yang pengen tahu lebih jauh tentang kesehatan anaknya, gitu ya. Entah juga melengkapi imunisasi, kan sangat jarang ya anak remaja dibawa untuk imunisasi. Jadi imunisasi nggak berhenti di 5 tahun ya, mama papa ya, tapi sampai usia remaja. Jadi tolong diperhatikan. Nah itu yang lebih sering adalah ya itu masalah komunikasi dan konflik antara anak dan orang tua ya. Iya benar. Yang itu kemudian menjalar kemana-mana. Jadi ada masalah makan, jadi ada masalah yang lain-lain gitu. Oh ngaruh, ya benar ini, Dok. Masa pubertas ini adalah momen dimana biasanya anak-anak remaja sudah mulai asik dengan dunianya sendiri. Ya, mereka membangun otonomi dan privacy. Itu gimana caranya supaya peran orang tua masih tetap bisa hadir gitu di samping mereka? Itu tadi harus punya hubungan yang hangat. Terus ya. Jadi untuk punya hubungan yang hangat nggak terjadi instan. Oke. Ya kan? Iya. Kan hubungan hangat itu dibangun dari sejak awal mereka lahir gitu. Dan yang perlu orang tua sadari kemudian mereka butuh autonomi dan privacy, space yang lebih besar, makin lama makin besar. Itu juga kita perlu menghormati. Kita perlu komunikasikan itu gitu ya. Kalau kita memang dekat dengan anak kita, itu kita mesti telah sendiri gitu. Bagaimana kedekatan saya menurut saya sendiri. Tanya sekali-sekali ke anaknya. Mas, Kak, Dek, 0 sampai 10 seberapa besar kamu merasa mama sayang sama kamu? Kita tahu nggak bahasa cinta anak kita? Mama papa tahu kan ada bahasa cinta, ada macam-macam. Nah bahasa cinta anak kita itu apa? Quality time kah? Pelukan hangat kah? Pujian kah? Itu yang mesti disadari ya. Kalau masih kecil-kecil kan kita senang mereka cium-cium, puji-puji ya. Beranjak besar gitu kan kita kadang kesel, kadang marah gitu ya. Terus kayaknya udah nggak lucu lagi, nggak kayak waktu bayi gitu ya. Jadi pujian menjadi lebih jarang gitu ya. Banyakan kritik gitu ya. Terus instruksi kritik. Kita tidak bisa membangun hubungan yang hangat dengan instruksi dan kritik gitu ya. Kita harus memberi ruang pada anak untuk memberikan pendapatnya, untuk merasa nyaman gitu. Gimana rasanya kalau misalnya pulang sekolah lagi bete terus ditanya gimana tadi ulangannya gitu ya. Jadi coba lebih peka untuk melihat bagaimana kondisi anaknya. Terus sekedar ditanya gimana kabar kamu hari ini. Ada hal yang nggak menyenangkan di sekolah. Tuh, udah mau cerita belum sama mama? Kalau udah mau cerita kasih tahu mama ya. Sekarang nggak cerita nggak apa-apa. Kalau mau nenangin diri dulu boleh. Kalau mau udah siap cerita, mama ada di sini. Oke. Jadi memberi ruang seperti itu ya. Lalu selalu saran saya adalah kencanlah dengan anakmu. Jadi pergi berdua aja sama anaknya. Berdua doang. Jadi misalnya anaknya 2 gantian gitu ya. Misalnya papa ngedate sama kakak. Nanti ya di hari yang sama mamahnya ngedate sama adik. Nanti tukeran gitu. Jadi ciptakan relasi intim sama anaknya. Gitu. Mungkin bisa diawali dengan apa yang disukai anaknya. Misalnya anaknya suka main game. Walaupun ini saya sendiri tidak bisa ya. Maksudnya saya nggak bisa menikmati bermain game sama online sama anak saya. Tapi kami punya kesamaan ya. Kita sama-sama suka tracking gitu ya. Jadi saya pastikan setiap bulan sekali kami pasti tracking. Gitu. Dan kemudian ada sesi saya hanya one on one dengan masing-masing anak. Jadi intervensi kita atau investasi kita di masa remaja itu berdampaknya bukan hanya untuk anaknya saat ini, tapi untuk anaknya di masa dewasa nanti dan untuk bagaimana dia nanti ke anak kita. Jadi bayangkan aja mama papa itu investasi buat cucu.
Karena banyak sekali penyakit ya. Penyakit kita apa sih kebanyakan? Coba yang ditanganin rumah sakit ini yang kebanyakan kanker, ya, stroke, yang semuanya didasari atas pola hidup sehari-hari, ya. Kemudian mental health issue. Mental health issue itu semakin banyak, semakin lama semakin besar, ya. Bagus bahwa ada peningkatan kesadaran ya, bahwa itu penting. Dan masalah kesehatan jiwa itu banyak yang berakibat fatal, ya kan? Kasus bunuh diri misalnya, ya, atau depresi atau yang lain. Dan itu banyak yang berawal di masa remaja. Jadi penting sekali untuk kita kelola dengan baik untuk investasi sampai cucu kita nanti. Dok, ya. Mungkin ada dari dokter, mungkin buat orang tua, pesan dari dokter kepada orang tua untuk menangani anak-anak yang sedang mengalami masa pubertas ini, Dok. Ya, salah satu yang mungkin saya pesankan selain itu ya, nomor satu belajar tentunya ya, belajar. Kemudian selain belajar tentang ilmu perkembangan anaknya tentang pubertas, yang kedua yang lebih penting adalah belajar untuk mengelola diri kita sendiri. Ketika mengelola pikiran kita lagi kalut, kita lagi stres, itu kan performa kita di rumah ke anak juga pasti akan berbeda, gitu ya. Jadi kita perlu sekali punya keterampilan untuk mengelola diri kita sendiri. Semakin besar anak itu semakin butuh kehadiran orang tua secara kualitas, ya. Jadi pastikan ketika kita bersama anak kita dalam kualitas yang baik, gitu ya. Tapi juga maksud saya kan nggak mungkin lah kita selalu bisa ini ya. Sehingga memang kemampuan kita untuk mawas diri, saya ini gimana. Jadi kesulitan saya yang sering sekali saya rasakan adalah orang tuanya merasa dia baik-baik saja gitu. Aduh, iya lagi bener. Aku tuh udah mendidik anakku dengan baik gitu. Udah ngasih apa gitu. Saya jadi agak susah saya bicaranya gitu. Padahal anaknya dengan saya sebelumnya nangis-nangis. Gitu ya. Kayak misalnya kasus yang baru saja minggu lalu di sini. Anak umur 14 tahun gitu ya. Masih mengalami kekerasan fisik dari ayahnya, gitu kan? Kan saya juga nggak bisa bilang ya secara terbuka, masih mukulin anakmu nggak? Saya nggak mungkin kan, gitu ya. Jadi yang saya bisa kerjakan adalah mengajak orang tua untuk melihat bagaimana pola pengasuhan kita, bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Apakah kita punya regulasi emosi yang baik, regulasi emosi yang sehat, mengelola kegiatan kita dengan baiklah, gitu ya. Jadi saya selalu tekankan ya, terutama untuk mama papa terutama yang masih bayi-bayi ya, kalau mau berkarir dari saat bayi itu, karena ketika anakmu sudah besar, kamu butuh waktu dan butuh energi lebih besar untuk anakmu. Jadi jangan terbalik. Ya karena even menyusui, ngasih ASI itu bisa kita delegasikan. ASI diperah, kasih ke neneknya, kasih ke asisten babysitter, bisa. Tapi bicara tentang seks, bicara tentang bagaimana melindungi diri, menjaga diri, bagaimana tentang visi misi hidup apapun itu ya yang kita ingin tanamkan anak kita, itu tidak bisa digantikan oleh siapa-siapa. Gitu. Jadi harus benar-benar harus dipikirkan itu, terutama untuk pasangan muda ya. Membangun karir itu mesti sejalan dengan membangun keluarga. Timingnya mesti bagaimana pas. Jadi justru ketika anak semakin besar, perhatian perlu semakin besar. Perhatian dan energi perlu semakin besar, bukan sebaliknya. Jadi itu. Nah, kemudian terkait sama layanan kesehatan, maka layanan kesehatan sebetulnya bisa mama papa manfaatkan, gitu ya, untuk menjembatani komunikasi, ya, juga untuk membuat anak merasa dicintai. Satunya ya, artinya kan kita memperhatikan kesehatannya, ya kan, gitu. Dan salah satu yang menarik, saya pernah dikunjungi oleh 2 orang ibu yang memberikan hadiah Sweet 17 ke anak remajanya dengan medical check up. Oh iya? Iya. Medical check up? Iya, medical check up. Satu di rumah sakit. Jadi itu salah satu juga ini ya. Dan di layanan remaja yang memang dilakukan sesuai dengan bagaimana prosedur layanan remaja seharusnya, remaja akan diberi kesempatan untuk bicara seorang diri dengan dokter. Jadi mama papa perlu keluar dari ruangan untuk saya ngobrol hanya dengan anaknya. Dan tidak jarang banyak remaja yang menangis. Dan sumber tangisannya paling sering karena orang tua. Nah, ini saya bukan memojokkan orang tua ya, tetapi memang membesarkan remaja itu challenging. Betul. Jadi memang orang tua perlu bersiap diri, perlu menyiapkan energi, tenaga, waktu untuk belajar, untuk self care, untuk mencintai diri kita sendiri juga ya, supaya kita tidak burn out ke anak gitu. Ya, dan layanan kesehatan sebetulnya bisa hadir untuk membantu ya, menjadi salah satu alat bantu mama papa membesarkan anaknya dengan lebih sehat. Jadi bukan hanya aspek biologisnya, itu juga akan bicara tentang psikologis ya, bagaimana makannya sehari-hari, bagaimana interaksinya, bagaimana terkait dengan perilaku beresiko gitu ya.
dia ngapain aja di internet gitu ya, Ya. bagaimana dia merasa dengan teman-temannya, dengan gurunya dan sebagainya. Itu yang akan diobrolkan di dalam sesi berdua. Dan sesi berdua itu sifatnya konfidensial. Hanya akan dikasih tahu ke orang tua bila ada yang membahayakan diri anak atau membahayakan orang lain. Gitu, supaya anak punya ruang aman untuk dia bercerita apapun, dan setidaknya ada orang dewasa lain selain orang tua yang bisa menjadi tempat dia bercerita kalau memang dia tidak bisa cerita dengan orang tuanya ya. Betul. Gitu. Tetapi karena saat ini perhatian orang tua untuk remaja itu masih belum banyak ya, belum banyak orang tua yang melakukan yang memperhatikan remaja secara holistik gitu ya. Jadi kan biasanya yang menjadi perhatian adalah sekolahnya, nanti mau kuliah di mana gitu ya, lebih ke sana gitu ya. Tapi masalah kesehatan kan jarang. Jadi umumnya orang tua yang membawa anaknya ke klinik remaja ke saya itu memang orang tua yang memang sudah punya punya pemahaman cukup baik gitu, sehingga sejauh ini masih mudah lah untuk mengkomunikasikan masalah kesehatan anak secara paripurna. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu bisa ketahui informasi kesehatan terkini di Mandaya Royal Hospital Puri.